Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk materi kali ini adalah dari unit kerja sarana dan prasarana sebagai salah satu unit kerja Waka di SMKN 1 Blitar. Untuk unit kerja sarana dan prasarana sendiri, saya sendiri Agus Trianto sebagai Waka Sarpras, kemudian dibantu oleh Pak Argo Nugroho dan Pak Eko Purwantoro sebagai Sekretaris Sarpras, kemudian Pak Slamet, Koordinator 5S dan 5R, Pak Yongen Sosman, Koordinator ICT, kemudian untuk maintenance dan repair gedung dan sanitasi itu Mas Kodrat Triwidodo, MR jaringan listrik dan internet itu Mas Fajar Dwi Kuncoro dan Mas Sony Yuliansah. Fungsi dari unit kerja Sarpras itu yang pertama adalah untuk mendukung dan melayani kegiatan unit kerja. Kemudian yang kedua adalah mendukung kegiatan siswa, guru, dan karyawan agar bisa berkreasi, berprestasi, dan mengembangkan potensi dirinya dengan menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana sesuai dengan kebutuhan tersebut. Menurut Permendikbud nomor 34 tahun 2018 bahwa sarana adalah perlengkapan dan pendukung pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, itu baik berupa peralatan maupun media pembelajaran. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan, akses jalan misalnya, atau gedung-gedung. Kemudian ruang adalah tempat yang difungsikan untuk pembelajaran teori dan atau praktek. Jadi ruang itu bisa ruang terbuka atau ruang tertutup berupa kelas-kelas. Selain itu adalah lingkungan sekolah di mana fungsinya juga penting bagi sekolah. Sedangkan tugas dari unit kerja Sarpras sendiri, yang pertama adalah merencanakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, baik itu yang diajukan oleh unit kerja lain atau berdasarkan analisa kebutuhan dari unit kerja Sarpras itu sendiri. Yang kedua adalah mengadakan sarana dan membangun prasarana sekolah, baik itu ruang praktek maupun peralatan dan media pembelajaran. Jadi sama seperti yang pertama tadi, itu baik berupa usulan dari masing-masing unit kerja atau berdasarkan analisis kebutuhan sekolah. Yang ketiga adalah melaksanakan pemeliharaan atau perawatan dan perbaikan, baik itu pemeliharaan atau perawatan yang dilakukan rutin atau insidental, baik yang dikerjakan oleh tenaga MR yang dipunyai oleh sekolah atau kita mendatangkan khusus memang untuk perbaikan atau perawatan itu sendiri. Nah, di kampus kita itu ada dua. Yang pertama adalah di Jalan Kenari 30 yang luasnya sekitar 40.000 meter persegi. Dan yang kedua itu ada di Dr. Sutomo yang luasannya sekitar 5.000 meter persegi. Untuk yang di Jalan Kenari itu begitu kalian masuk pintu gerbang, ya,
Di situ ada pos satpam nomor 33 ya. Jadi mudah-mudahan jelas angkanya. Kemudian di nomor 1 di sebelah utara jalan masuk ya. Jadi kalian masuk, kemudian di utaranya itu ada gedung. Di situ ada gudang, kemudian ruang waka, TU, ruang kepala sekolah, dan ruang guru. Kemudian di utaranya itu nomor 2, 3, 4, 5 itu adalah ruang teori yang digunakan untuk kelas 11 dan 12. Kemudian ada gedung nomor 6, di situ ada ruang meeting di lantai bawah, kemudian sebelahnya ada ruang teori untuk departemen broadcasting. Dan di lantai 2 itu ada ruang CBT, jadi untuk ujian pekan akhir semester ya, atau keperluan lain. Nah, di sebelah selatan gedung tersebut itu ada nomor 16, itu adalah perpustakaan dan ruang panitia, ruang kepanitiaan. Nomor 17 di sebelah selatannya ya, ada ruang BKK dan ruang PKL, dan nomor 19 itu adalah untuk ruang ekstra. Di sebelah selatan jalan ya, 14, 18 ya, itu ada ruang baru, jadi untuk gedung atau ruang praktek departemen broadcasting. Kemudian satu gedung lagi itu untuk koperasi dan ruang BK atau bimbingan konseling. Kemudian parkiran itu ada di sebelah timur sungai. Nah, kemudian di sebelah barat sungai ada nomor 15, itu adalah untuk gedung departemen broadcasting. Kemudian di sebelah selatannya itu ada ruang ICT dan lab TKJ, sekaligus nomor 13 itu adalah gedung untuk departemen TKJ. Menyatu di situ adalah ruang gambar milik di departemen bangunan. Nomor 23 jadi dan 8 itu satu gedung yang berderet. Nomor 23 itu adalah untuk ruang LSP sekaligus ruang teori untuk departemen bangunan. Nomor 8 adalah untuk gedung atau bengkel bangunan. Kemudian di sebelah selatannya itu ada tower untuk tandon air, sekaligus untuk papan panjat juga ada di situ. Kemudian di sebelah selatannya adalah masih milik atau digunakan oleh departemen bangunan untuk ruang plumbing. Di sebelah e, baratnya itu
musola, dan parkiran. Kemudian paling barat itu masih dibangun, itu adalah untuk rencananya adalah dipakai untuk ruang ekstra. Di sebelah utara bengkel bangunan, jadi nomor 24 itu adalah aula terbuka, di mana aktivitas baik guru, karyawan maupun siswa bisa menggunakan area tersebut. Nomor 10 itu adalah gedung untuk departemen listrik. Nomor 9 adalah gedung untuk departemen elektronika. Di sebelah baratnya nomor 12 itu adalah gedung untuk departemen otomotif. Nomor 27 adalah kantin. Kemudian di sebelah baratnya itu ada lapangan upacara yang sudah direhab, diratakan dan ditanami dengan rumput baru. Di sebelah selatan lapangan ada gedung untuk departemen mesin. Kemudian nomor 25 itu adalah untuk lapangan basket. Di sebelah baratnya RPS mesin ada kamar mandi dan WC. Terus nomor 7 itu adalah untuk ruang teori. Jadi kelas 10 itu untuk ruang teorinya itu ada di sebelah barat lapangan upacara, dan di sebelah selatannya itu adalah untuk lab kimia dan fisika. Sedangkan satu lagi yang saya katakan tadi adalah di Dr. Sutomo, itu untuk praktek atau bengkel departemen mesin, khususnya untuk kelas 11 dan kelas 12. Nah, di seluruh area yang ada, tentu kalau kita hanya mengandalkan dari tim Sarpras, kemudian rekan-rekan di kebersihan, itu dengan luasan sekian untuk perawatan sendiri itu juga akan sulit dan berat. Tentu perlu adanya kerjasama dari seluruh warga sekolah, khususnya adalah untuk pemeliharaan rutin. Ini perlu adanya kerjasama dari seluruh warga sekolah, baik siswa, guru, karyawan. Nah, apa yang bisa kalian lakukan sebagai siswa? Contoh yang kecil adalah menyapu ruang kelas masing-masing sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran. Kemudian tidak mencoret-coret di dinding, kemudian kamar mandi, WC. Kemudian ada lagi membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kalau sudah penuh ya dibuang di sebelah barat RPS mesin, itu adalah tempat pembuangan akhir. Satu lagi, pada saat sebelum pandemi itu ada kegiatan Jumat bersih yang harus diikuti oleh seluruh warga sekolah. Nah, ini termasuk dukungan kepada sarana prasarana sendiri dalam melaksanakan pemeliharaan rutin yang dilakukan. Ini
hal-hal kecil yang memang harus dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Untuk kita sendiri, bahwa kegiatan-kegiatan pemeliharaan itu ya tetap dilakukan secara rutin maupun insidental. Sebagai siswa, terkait dengan sarana prasarana yang ada, itu ada kewajiban dan hak siswa yang kalian miliki. Yang pertama adalah untuk kewajiban siswa sendiri. Yang pertama adalah menggunakan fasilitas yang ada sesuai aturan sekolah dan fungsinya. Jadi kalian menggunakan peralatan ya sesuai fungsinya, menggunakan sarana dan prasarana ya sesuai fungsinya. Kemudian ada lagi bahwa di fasilitas tertentu yang kalian menggunakan apabila kalian ikut di kegiatan ekstra atau OSIS. Jadi bila menggunakan ruang teori ya harus ada izin dari sarana dan prasarana. Kemudian setelah menggunakan ya dibersihkan lagi, ditata lagi sesuai dengan keadaan semula. Itu kewajiban kalian. Kemudian kalau menggunakan ruang lain ya, jadi ada bagian gudang Mas Eko, itu juga harus ada izin dari situ. Yang kedua, kewajiban siswa adalah merawat dan menjaga seluruh fasilitas dan lingkungan sekolah. Seperti saya katakan tadi bahwa di masing-masing ruang teori itu sudah disediakan alat-alat kebersihan, kemudian di depannya ada tempat sampah. Nah, ini juga di masing-masing ruang ya harus kalian jaga. Jadi kelengkapannya, apabila rusak ya bisa dimintakan ganti ke gudang berhubungan dengan Mas Eko. Tapi tidak hilang, jadi tidak hilang. Dan kalian gunakan untuk kegiatan Jumat bersih misalnya, atau pada saat sebelum pelajaran berlangsung dan setelah pelajaran berlangsung ya disapu lagi. Yang kedua adalah hak siswa. Jadi terhadap sarana prasarana yang ada di sekolah. Hak siswa adalah menggunakan fasilitas sarana dan prasarana sekolah. Jadi kalian mempunyai hak untuk menggunakan itu, tetapi ya tetap sesuai dengan aturan sekolah. Kalian juga harus ikut menjaga. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa yang paling mudah kita lakukan yang pertama adalah kebersihan, yang kedua adalah disiplin. Kebersihan ya termasuk kalian mau membuang sampah pada tempatnya, itu adalah bagian dari kepedulian kalian untuk menjaga lingkungan sekolah. Tidak mencoret-coret itu adalah bagian dari kalian untuk mendukung kebersihan sekolah. Jadi menggunakan fasilitas sesuai fungsi itu termasuk di kewajiban kalian. Karena yang menggunakan bukan hanya kalian sendiri, yang lain juga menggunakan. Sesama siswa juga harus saling mengingatkan. Saling mengingatkan untuk menjaga selalu kebersihan baik kelas maupun lingkungan sekolah. Untuk program kerja yang dimiliki oleh Sarpras
itu ada 4 yang utama. Yang pertama adalah menambah sarana berupa peralatan praktek dan media pembelajaran. Itu sesuai dengan usulan dari masing-masing unit kerja atau analisis tadi, analisis kebutuhan sekolah. Kemudian yang kedua adalah mengintensifkan perawatan dan perbaikan. Jadi kalau perawatan bisa dilakukan secara rutin itu oleh seluruh warga sekolah. Kemudian perbaikan itu bisa dilakukan oleh rekan-rekan MR atau kita mendatangkan tenaga khusus. Yang ketiga adalah menambah atau membangun prasarana sesuai dengan kebutuhan sekolah, sesuai dengan analisa tadi atau usulan-usulan dari masing-masing unit kerja. Yang keempat adalah merehabilitasi ruang atau gedung, itu bisa pengecatan misalnya, atau perawatan-perawatan lain, lampu, stop kontak, dan sebagainya. Itu yang akan dilakukan oleh unit kerja Salpas. Nah, tadi di awal ada satu koordinator 5S dan 5R yang koordinatornya Bapak Slamet. Nah, sebetulnya apa toh 5S dan 5R? Filosofinya tentang apa saja? Ini untuk 5S dan 5R. Yang pertama adalah S yang pertama atau R yang pertama itu adalah syairi atau ringkas. Di sini pengertiannya untuk syairi atau ringkas adalah pisahkan dan singkirkan barang-barang yang tidak diperlukan. Jadi memilah apakah barang ini diperlukan atau tidak. Jadi tidak menumpuk di satu tempat barang-barang yang memang sudah tidak terpakai dan tidak bisa digunakan. Yang kedua adalah seton atau rapi. Jadi filosofinya adalah mengatur dan menyusun tata letak peralatan dan perlengkapan kerja. Pada saat kalian di bengkel, jadi alat-alat ya, apabila kamu atur dan disusun tata letaknya, ini tentu akan memudahkan kalian pada saat bekerja. Jadi pada saat bekerja itu kalian tidak mencari-cari lagi. Sama dengan alat-alat kebersihan yang ada di ruang-ruang kelas. Jadi diatur dan disusun tata letaknya sehingga memudahkan kalian pada saat di akhir pelajaran itu kalian membersihkan kelas. Jadi tidak kebingungan karena alat kebersihannya tidak ada. S yang ketiga adalah seso atau resik. Jadi mengatur dan melaksanakan prosedur kebersihan harian. Jadi kalau di bengkel-bengkel itu sudah jamak dan rutin dilakukan pada saat awal pelajaran dan di akhir pelajaran. Itu sebelum pulang di akhir pelajaran. Jadi seluruh siswa yang ada di bengkel itu akan membersihkan ruang teorinya dan area kerjanya sebelum pulang. Untuk di ruang teori, kebiasaan-kebiasaan yang ada di bengkel ya dibawa ke sana. Sebelum pulang ya ruang kelas di bangku, meja ditata lagi, kemudian dibersihkan lagi. Sehingga besok pada saat kalian masuk ke ruang kelas itu tetap merasa nyaman. Yang keempat, SK keempat atau R yang keempat itu adalah shiketsu atau rawat. Jadi bagaimana kita mempertahankan ringkas, rapi, resik. Jadi kita mempertahankan itu. Jadi 3S atau 3R yang awal tadi. Ringkas, rapi, resik itu kalian pertahankan. Yang terakhir
S yang terakhir atau R yang terakhir itu adalah shitsuke atau rajin. Jadi menjadikan ini adalah suatu kebiasaan. Memang kebiasaan itu tidak bisa serta-merta datang secepatnya, tetapi harus dilakukan setiap hari penuh keikhlasan sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Menyapu di akhir pelajaran itu kalau tidak dirutinkan juga tidak menjadi kebiasaan. Kegiatan Jumat bersih kalau tidak dirutinkan juga tidak menjadi kebiasaan. Jadi memang di awal-awal itu akan berat, tetapi kalau sudah menjadi kebiasaan itu akan menjadi ringan. Sama dengan kalian membuang sampah pada tempatnya. Jadi kebiasaan yang baik itu dipertahankan. Saya kira itu materi MPLS pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.